Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Dr. Sri Rosita SEMM selaku pembimbing mata kuliah manajemen kinerja serta rekan-rekan sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen kinerja dan penghargaan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya sendiri sebagai moderator Wanda Gusnita, dan ada Kemas Wahyu Hidayat, Nadia Al-Zahra, Junike Berliani, Alvina Safitri, serta Sela Afrian Listi. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya yaitu pembacaan materi yang akan dibacakan oleh saudari Sela. Kepada Sela saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen kinerja. Menurut ahli, pengertian manajemen kinerja adalah sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi atau suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada penghargaan. Penghargaan adalah sebuah motivasi guna mengembangkan kinerja yang dicapai individu yang biasanya seperti bentuk finansial, yaitu pemberian insentif, tunjangan, bonus, serta komisi. Penghargaan juga bisa diartikan sebagai wujud hadiah yang diberikan untuk pekerja yang memiliki kemampuan tertentu yang memiliki manfaat guna perusahaan maupun kelompok yang berupa finansial maupun non-finansial yang bertujuan untuk mengembangkan semangat, motivasi, komitmen pekerja ataupun bisa memberikan pengaruh kepada pekerja lainnya guna melaksanakan sesuatu dengan lebih baik lagi, kemudian menjadikan sebuah persaingan yang positif. Selanjutnya ada jenis-jenis penghargaan. Yang pertama yaitu finansial, berupa tunjangan kinerja, bonus, insentif, kenaikan gaji, remunerasi, tunjangan belajar, dan sejenisnya. Dan non-finansial ada pandel, piagam, sertifikat piala, lencana, dan sebagainya. Kemudian ada setara finansial, yaitu fasilitas kantor, promosi jabatan, fasilitas mobil, perumahan, asuransi, kesehatan, rekreasi, dan sejenisnya. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Nadia. Baiklah, terima kasih Sela. Di sini saya akan melanjutkannya. Di sini jenis-jenis penghargaan. Berdasarkan jumlah orang yang menerima penghargaan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada individu, yang kedua ada kelompok kecil, yang ketiga ada kelompok besar, dan terakhir ada massal atau populasi. Next. Selanjutnya jenis-jenis penghargaan. Berdasarkan waktu pemberiannya, penghargaan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, insidental atau bonus atau insentif. Yang kedua, semi permanen atau tunjangan, remunerasi, beasiswa anak, asuransi mobil, dan rumah dinas. Dan yang terakhir, permanen, asuransi hari tua atau pensiun bulanan. Selanjutnya berdasarkan penyebabnya. Penghargaan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, penghargaan prestasi atau diperoleh karena mampu mencapai prestasi kerja tertentu. Yang kedua, penghargaan struktural atau diperoleh karena menduduki jabatan kerja atau diperoleh karena mencapai masa kerja tertentu. Baiklah, pemateri berikutnya akan disampaikan oleh Vina. Baiklah, selanjutnya yaitu strategi pemberian penghargaan. Secara umum, strategi pemberian penghargaan ialah sebuah pemikiran yang bisa dilaksanakan guna bermacam-macam problematika penghargaan yang terdapat pada sebuah kelompok organisasi guna mengetahui bagaimana menghasilkan nilai dari hal tersebut.
Terkhusus lagi ada argumen guna meningkatkan strategi pemberian penghargaan, yaitu 1. Harus mempunyai tujuan. Bagaimana caranya agar penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi memberi dampak yang positif. 2. Pengeluaran gaji di kebanyakan kelompok hingga mencapai kurang lebih 60% lebih harus dapat dimaknai sebagai investasi jangka panjang. Dalam arti, karyawan dengan gaji dan insentif yang tinggi tidak keluar, mengundurkan diri, atau pindah ke perusahaan lain. Yang ketiga, penghargaan dalam artian yang luas diharapkan mampu meningkatkan performa. Yang keempat, keuntungan yang sesungguhnya dari pemberian penghargaan kepada karyawan yang berkinerja baik diharapkan mampu sebagai bentuk penanaman modal pada bidang SDM yang mampu mendukung sumber daya lainnya. Selanjutnya, yaitu manfaat pemberian penghargaan. Yang pertama yaitu memberikan dampak positif terhadap perilaku karyawan. Yang kedua, menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan. Yang ketiga, mempertahankan lebih banyak karyawan yang mampu bekerja dengan prestasi tinggi. Yang keempat, memberikan dampak positif terhadap kemampuan organisasi. Selanjutnya, yaitu sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja ialah sebuah proses yang dilakukan sebuah instansi untuk menilai kinerja seorang pegawai demi memperbaiki pengambilan keputusan. Tujuan diadakannya sistem pengukuran kinerja ialah untuk memotivasi pegawai yang lalai dalam pekerjaannya untuk memenuhi standar yang diterapkan oleh atasan ataupun juga untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dilakukan seorang pegawai. Sistem pengukuran kinerja dapat bermanfaat bagi sebuah organisasi apabila hasil yang dicapai dapat memberikan umpan balik serta membantu pegawai dalam usahanya memperbaiki kualitas. Menurut Mulyadi 2013, indikator-indikator dalam sistem pengukuran kinerja ialah penilaian berbobot, mengikut sebuah latihan, serta penilaian yang dilakukan secara berkala. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kemas. Baiklah, materi selanjutnya yaitu manajemen kinerja dan imbalan non-keuangan. Penghargaan non-keuangan diberikan oleh manajemen kinerja melalui yang pertama adalah pengakuan. Pengakuan dan manajemen kinerja melibatkan pengakuan atas prestasi dan kekuatan orang. Mereka dapat diinformasikan melalui umpan balik tentang seberapa baik kinerja dengan merujuk pada pencapaian dan perilaku. Maka dapat berterima kasih secara formal dan informal atas apa yang telah mereka lakukan. 2 adalah menyediakan peluang untuk berhasil berdasarkan kesepakatan bersama antara manajer dan orang-orang mereka tentang apa peran yang terakhir dan bagaimana mereka dapat dikembangkan atau diperkaya. Next. Ketiga adalah pengembangan keterampilan. Manajemen kinerja dapat memberikan dasar untuk memotivasi orang dengan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan mereka. Keempat, perencanaan karir. Ditinjau, manajemen kinerja memberikan peluang untuk membahas arah karir individu dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan organisasi untuk memastikan bahwa mereka mengikuti karir untuk diri. 5. Meningkatkan keterlibatan dan komitmen kinerja. Salah satu tujuan utama manajemen kinerja adalah mempromosikan komitmen terhadap organisasi dan tujuan dengan mengintegrasikan tujuan individu dan organisasi. Baik, materi selanjutnya dilanjutkan oleh Iki. Selanjutnya ada manajemen kinerja dan pembayaran. Manajemen kinerja tidak terhindarkan terkait dengan pembayaran. Meskipun hal ini sering dianggap sebagai masalah. 42% responden pada survei CIPD 2003/04 Armstrong dan Baron tahun 2004 dengan manajemen kinerja yang membayar kontingensi. Masalahnya adalah bahwa jika Anda ingin membayar untuk kinerja atau kompensasi, Anda harus mengukur kinerja atau kompetensi. Anda harus menyampaikan kepada orang-orang bagaimana penilaian telah dibuat dan bagaimana itu telah dikonversi menjadi kenaikan gaji. Ini adalah masalah keadilan prosedural yang menuntut bahwa di mana ada sistem untuk menilai kinerja dan kompetensi. Pertama, ada penilaian harus didasarkan pada informasi dan opini yang baik.
Kedua, orang yang terkena dampak harus dapat berkontribusi pada proses memperoleh bukti. Yang ketiga, orang tersebut harus tahu bagaimana dan mengapa penilaian dilakukan. Dan yang terakhir, orang tersebut harus dapat mengajukan banding terhadap penilaian. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang kami angkat pada PT PLN Persero Distribusi Jalan Tangerang yang disebut dengan PLN Disjaya merupakan salah satu unit distribusi dari PT PLN Persero dengan kegiatan bisnisnya mendistribusikan tenaga listrik ke pelanggan yang mengikuti wilayah operasi Jakarta, Tangerang, Bogor. Masalah sumber daya manusia yang terjadi pada PT PLN Disjaya berkaitan dengan pelatihan dan pendidikan yang membuat para karyawan sulit untuk bisa mengaktualisasikan dirinya di dalam perusahaan. Pada tahun 2013, pemilihan kegiatan pelatihan masih dilakukan secara manual dan dipilih sendiri oleh para pegawainya. Namun pada tahun 2014 sudah berkembang menjadi sebuah sistem, namun materi pelatihan masih dipilih sendiri oleh para karyawan. Karena kegiatan pelatihan dipilih sendiri oleh para karyawan, maka mereka memilih kegiatan pelatihan yang tidak sesuai dengan jabatan atau posisi yang mereka duduki. Setelah dievaluasi, ternyata terjadi kesenjangan antara jabatan dan pelatihan yang tidak sesuai sehingga membuat para karyawan tidak berkompeten. Penilaian kinerja karyawan pada PT PLN menggunakan tim KP atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Penilaian kinerja dilakukan tiap 6 bulan sekali atau per semester. Para pegawai telah ditetapkan KPI atau Key Performance Indicator di dalam penilaian. Setelah dilakukan hasil atau output berupa angka dan akan membentuk penghargaan. Penghargaan tersebut dapat berupa uang langsung, kenaikan grade, kenaikan jabatan, dan insentif kinerja. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang kurang potensial dan yang sangat berpotensial, keduanya diberikan kenaikan grade. Kenaikan grade akan berdampak pada kinerja, maka apabila karyawan yang kurang potensial juga tetap diberikan kenaikan grade, dikhawatirkan selain menimbulkan kesenjangan sosial akan berdampak juga terhadap kinerja. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada mereka. Baiklah, terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah membacakan materi. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan, yaitu manajemen kinerja merupakan suatu proses yang sistematik. Hal ini mempunyai arti bahwa untuk memperbaiki suatu kinerja, sebuah organisasi diperlukan suatu langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang terencana dengan baik dan efektif. Adapun sistem manajemen kinerja yang efektif merupakan sebuah proses yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya. Dengan membantu manajer dan karyawan melakukan pekerjaan dengan cara yang semakin baik. Pemberian dampak positif terhadap perilaku karyawan, menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan, memberikan dampak positif terhadap kemampuan organisasi, mampu menghasilkan pencapaian tujuan yang telah dirancang, dan mempertahankan lebih banyak karyawan yang mampu bekerja dengan presentasi yang baik. Penghargaan tidak harus dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berupa pujian, piagam, piala, trofi, vandal, lencana, bintang, pangkat, serta pemberian jabatan yang lebih tinggi dan promosi memimpin sesuatu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.